Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Marita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi, NIM 2019104031185. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal itu seperti apa. Yang pertama yaitu tentang atraksi interpersonal. Menurut Sugio, dia mengemukakan bahwa makin tertarik kita kepada orang lain, maka semakin besar kecenderungan kita berkomunikasi dengan orang lain tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, pengertian dari atraksi interpersonal ini adalah rasa suka dan ketertarikan terhadap orang lain secara positif ya. Jadi itu bisa menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain tersebut. Selanjutnya adalah ada dua faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal menurut Sugiono. Nah, yang pertama itu adalah faktor personal. Jadi pengertian dari faktor personal ini adalah kondisi pribadi seseorang yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kecenderungan untuk berafiliasi. Jadi hal ini meliputi seperti tentang kehangatan pribadi, kesamaan karakteristik personal, kemudian harga diri, tekanan emosional, rasa suka timbul balik, dan kebutuhan-kebutuhan yang saling melengkapi. Dalam faktor ini, saya mempunyai contoh seperti bahwa seseorang memiliki karakteristik personalnya sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor situasional. Jadi, faktor situasional ini artinya faktor yang mempengaruhi atraksi antar pribadi, meliputi tentang penguatan daya tarik fisik, kemudian kedekatan, tentang sesuatu yang memungkinkan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori atraksi interpersonal menurut Murtiadi DKK. Yang pertama adalah reinforcement theory. Jadi teori ini menjelaskan tentang seseorang yang menyukai orang lain adalah hasil dari suatu belajar. Yang kedua adalah equity theory, yaitu menjelaskan tentang bahwa dalam suatu hubungan manusia selalu menjaga keseimbangan antara harga yang dikeluarkan dengan ganjaran yang diperolehnya. Nah, yang ketiga adalah exchange theory. Jadi teori ini menjelaskan tentang interaksi sosial diibaratkan sebagai transaksi dagang. Nah, yang keempat adalah gain loss theory. Jadi teori ini menjelaskan tentang bahwa seseorang cenderung lebih menyukai orang lain yang menguntungkan daripada orang lain yang merugikan dirinya tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang apa itu hubungan interpersonal. Jadi pengertian dari hubungan interpersonal itu adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara dua pihak yang saling melibatkan emosi dan perasaan satu sama lain. Jadi hubungan ini menimbulkan ketertarikan yang lebih dekat antara satu sama lain tersebut. Nah, kemudian menurut Rahmat, faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal antara lain yaitu seperti sikap percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Nah, menurut Sugiono, indikator hubungan interpersonal ini meliputi yaitu saling memerlukan pola hubungan antar pribadi. Jadi, di sini saya akan mengambil pengalaman pribadi saya dan mengambil konsep tentang pengalaman atraksi interpersonal yang akan saya ceritakan. Jadi, ketika awal menjadi mahasiswa baru, saya belum memiliki teman sama sekali. Kemudian suatu saat saya diajak berkenalan dengan seorang teman yang saya kenal sekarang, yaitu bernama Gendis. Jadi dia memulai untuk berkenalan dengan saya atau mengajak kenalan saya. Kemudian dari situlah kita mulai percakapan dan saling menanyakan tentang banyak hal, seperti dia menanyakan tentang asal saya dari mana, kemudian tempat kos saya di mana, dan begitu sebaliknya saya juga menanyakan hal tersebut kepada dia.
hingga kami saling bertukar nomor WhatsApp, dan dari situlah hubungan kami semakin dekat dengan seiringnya waktu. Nah, jadi karena perlakuan Gendis yang membuat saya nyaman, akhirnya kita berteman dengan sangat dekat. Tak sampai di situ saja, saya dan Gendis bertemu dengan dua orang yang bernama Arya dan Jasmine. Kedua orang tersebut sama-sama membawa vibe yang positif bagi kami. Kami sering menghabiskan waktu bersama dan kami merasa bahwa kami sama-sama saling menguntungkan antara satu sama lain. Nah, sehingga kami memutuskan untuk membuat tali persahabatan yang lebih dekat, di mana persahabatan yang dekat itu kami mempunyai nama, yaitu kami namakan dengan Laule. Nah, dari sini saya kemudian menyimpulkan bahwa ketika kita mempunyai interaksi personal, kita bisa melakukan komunikasi dengan banyak orang yang menyebabkan kita menimbulkan rasa suka dan ketertarikan terhadap orang lain secara positif. Nah, cukup di sini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.